cuma baru bisa bikin gini doang, gue juga bisa. Karya itu kan nggak ada yang salah. Iya, semua orang bebas mau ngapain aja. Nah, iya. Orang mau pargoy di TikTok bebas ngapain aja gitu. Iya, serah ya, itu kan dunianya dia. Iya, mau joget-joget ya terserah lah. Oke cuy, balik lagi bersama gue Tito Hartomo di channel TH Production Besti. Sekarang gue bareng dengan Mas Heru, yang mana Mas Heru ini adalah seorang mentor gue, sekaligus orang yang selalu memberitahukan gue tentang dunia editing. Coba Mas, gimana Mas, ceritain Mas. Siapa sih yang bikin lo minat ke dunia editing? Nggak ada, emang karena keterpaksaan. Keterpaksaan. Iya. Faktor kebutuhan. Dan itu udah menjadi hobi lo nggak sih dari sekolah? Gue senang edit nih, gue pengen sekolah menjadi editor. Apa ya? Gue basicnya dari awal juga editor foto kali. Editor foto. Oh berarti lu dulunya fotografi. Ya, basic gue dari awal itu kan dari foto. Nah dari foto itu 2010. Setelah 2010 sampai 2011, 2009 sampai 2011. 2011 akhirnya gue memberanikan diri untuk kuliah ambil broadcast. Iya. Jadi DOP. Ala-ala. Nah, set job gue ya tetap di foto. Oh, tetap di sampai foto. 2014. Gitu. Karena basicnya kameramen atau kamera video itu kan harus tahu foto dulu. Oh, harus tahu foto dulu ya. Jadi dari gambar yang diem ke gambar yang bergerak. Iya dong. Lu nggak mungkin tahu angle kalau nggak tahu foto dulu. Iya benar. Gitu. Sampai akhirnya desakan itu terjadi. Iya. Gue ngambil editing, belajar sambil kamera juga. Pengalaman kerja lu pernah di mana sih? Pengalaman ya di TV hampir 5 tahun. 6 tahun. Bagian kamera. Iya. Kamera. Sisanya setelah gue cabut dari TV tuh baru deh belajar editing. Iya. Cuma sebenarnya zamannya kuliah itu gue juga udah tahu editing seperti apa. Basic dari editing lu udah tahu. Tapi kan gue lebih mendalami kamera. Kamera situ. Nah kalau udah kamera udah tahu gimana caranya edit by cam, untuk proses editing yang lebih mudah sama buat orang editornya. Gitu. Ada nggak sih pengalaman lo di dunia broadcast ini yang menurut lo tuh having fun atau keluh kesah lo menjadi seorang editing? Kalau editing itu kan hal-hal yang baru buat gua. Hal yang baru apa aja yang harus lo belajar gitu. Apa yang lo pelajarin dari editing itu dunianya memang berbeda dari dunia kamera. Dari produksi kan ada produksi sampai pasca. Nah posisi gue adalah di produksi. Nah di produksi ini gue syuting apa segala macam itu, baru pasca produksi itu editing. Nah editing itu punya dunianya sendiri gitu loh. Kita harus dunia grafik, animasi, segala macam. Termasuk desain juga. Termasuk desain. Iya. Lo masih mempelajari nggak sih tentang animasi? Gue masih pusing tentang animasi mas. Nah animasi itu ya sama kayak anak editor sama editing. Cuma bedanya dia lebih ke motion animasi, gerakan dari layer ke layer yang lain, dan itu banyak layernya. Dan lo butuh sabar di situ. Wang. Lu pernah cerita sama gue, lu pernah ngedirect orang sampai apa lu gini. Lu merintah dia lu harus kayak gini. Ya iya, gue kan berdasarkan skrip ya. Balik lagi bahas dunia editing. Ketika lu habis selesai edit nih mas,
kan udah diekspor tuh, udah jadi ya, satu file itu udah jadi. Pernah nggak sih lo dapat komentar bahwa hasil editan lo tuh masih ada yang komentarin gitu, padahal lu udah capek banget, udah susah payah, lu begadang semalaman? Iya pernah lah, pernah. Ya wajar sih hal-hal yang kayak gitu, karena ya balik lagi klien ya, cuman revisinya mau berapa lama, berapa banyak itu aja sih. Kalau misalkan minta revisi sedikit revisi, ya hasilnya begitu gitu. Cepet-cepet. Tapi kalau misalkan ya udah santai aja, bisa lebih bagus lagi ya. Iya. Hal yang paling sulit untuk ngedit apa, film kah atau short movie kah atau iklan kah? Ya film lah, yang lebih Film rumit ya, itu film. yang lebih lama ya. Iya, karena lu second director kan. Second director. Sutradara, pemikiran sutradara harus sampai dengan apa yang dia sampaikan. Nah, gua ngedirect tuh di gambar itu dengan materi-materi yang udah ada. Dan itu harus menjadi satu dan tidak boleh keluar dari alur yang ditentukan. Iya, maunya sutradara. Tapi kalau pemain mau improve, sah-sah aja nggak? Ya sah aja, itu keluar kan dari skenario sih. Oh, boleh. Itu kan pada saat produksi, pada saat pasca produksi ya, selama itu nggak keluar jalur, nggak keluar alur, ya nggak masalah. Kecuali ada skrip-skrip yang dadakan kayak gitu, ya nggak masalah. Bukan ngikutin sutradara. Nah, ketika sutradara mentok, ya idenya ada di gua gitu. Iya. Idenya ada di editor. Lu bisa apa, ngejelasin lagi, oh lebih baiknya begini gitu. Ya. Dan gue sebenarnya jadi editor itu baru ya, baru banget, belum lama-lama. Dan gue masih banyak belajar lah. Masih butuh banyak belajar, karena dunia visual sampai kapanpun lu tetap harus belajar. Iya, nggak boleh sombong ya. Nggak boleh. Cuma baru bisa bikin gini doang, gue juga bisa. Gitu. Lu pernah nggak punya pikiran jahat lo nih, apa sifat jahat lu? Ya lah gini doang, gue juga bisa. Malah bisa lebih bagus. Lu sempet nggak di otak lu itu? Oh itu iyalah, step manusia egoisnya ada kayak gitu. Ya gue juga bisa kayak gini. Ya cuman kan proses penjalan ini kan antara lo suka dengan kebutuhan, suka dengan dunia lo atau enggak gitu. Atau lo mau di posisi yang kayak gitu dengan titik jenuhnya dan lo selesai di situ aja, atau dedikasi tingkat tinggi kayak gitu. Kan yang dicari itu prosesnya, bukan hasilnya. Prosesnya, bukan hasilnya. Mau hasilnya kata orang bilang jelek, ya terserah orang gitu ya. Iya, karya itu kan nggak ada yang salah. Iya, semua orang bebas mau ngapain aja. Nah, iya. Orang mau pargoy di TikTok, bebas ngapain aja gitu. Iya, serah ya, itu kan dunianya dia. Iya, mau joget-joget ya terserah lah. Kita cuman scroll doang, kita nonton mereka. Like. Ya itu kan selera ya, seleranya orang suka seperti itu ya nggak masalah. Nggak suka ya ngap juga. Tapi lo suka ngeliat joget? Tapi kan itu indah. Dari film, iklan, terus apa, short movie, ada nggak sih yang paling berkesan? Yang berkesan ya duitnya banyak lah. Duit lagi, cuan. Setiap film, iklan, sama short movie itu budgetnya berapa? Biar mereka lebih menghargai lagi soal karya. Untuk iklan itu budget berapa sih mas? Untuk iklan kan ada iklan yang 5 detik, ada iklan yang 15 detik ya. Iklan itu macam-macam, lu mau iklan yang kayak gimana? Produk misalkan. Produk apa dulu? Apa kek, sabun kek? Outputnya kemana dulu? TV atau ke YouTube atau ke media sosial? Ya kalau pengalaman gue pada saat produksi aja, pada saat praproduksi aja butuh waktu, butuh banyak budget.
produksi ya. Iya. Nah, praproduksi itu ya lu mikir naskah, skenario, skrip, nyari talent, properti, anak art directornya dipanggil, kayak gitu. Kebutuhan itu di list tuh semuanya, sampai lokasi tempatnya, sampai ke produksinya butuh berapa orang, untuk ahlinya nih, ahli kamera, ahli sutradara, ahli lampu juga ada ahlinya. Ada dong. Lampu ahli artistik, tata artistik. Ada produsernya, land producer, macam-macam. Sampai pasca produksinya di editing, butuh animasi atau enggak. Untuk iklan 15 detik sampai 20 detik atau 30 detik itu di TV itu lumayan besar. YouTube juga lumayan besar juga. Kalau pakai ADS ya, Google ADS ya. Iya, YouTube ADS. Iya gitu. Kira-kira coba. Cukup nggak sih 10 juta? Nggak cukup lah. Nggak cukup 10 juta. Enggak. Oh, karena belum sama kru-kru yang lain ya. Ya lu ngasih makan orang, ngasih kerjaan orang, terus dikasih 500.000, 200.000, mana mau, apalagi zaman sekarang ya. Iya. Punya anak, punya istri ya. Kita harus mikirin juga lah. Iya. Yang kayak gitu-gitu makannya juga perlu. Jadi ya nggak mudah lu produksi syuting mau profesional, tapi budget minim, ya sulit cuy. Susah gitu ya. Ya jadi jatuhnya ogah-ogahan enggak gitu. Ya kalau misalkan mau ada budget sekian misalnya 10 juta tapi pengen nongol di YouTube iklannya. Iya. Ya jadinya seadanya, sebisanya mungkin. Atau mungkin adanya segitu yang lanjutin iklannya pribadi. Bisa gitu ya. Ya dia dong, masa kita kan produksi. Iya. Paham ya. Kalau untuk short movie juga sama, kru sama semua, artistik. Intinya bikin satu pesan audio visual ya memang butuh effort besar lah. Iya. Effort tinggi gitu. Iya. Di sisi lain lo harus bisa ngargain orang, di sisi lain juga lo harus keluar budget. Di sisi lain pengalaman mereka kan ya nggak sehari 2 hari gitu. Iya. Itu yang penting, yang harus dihargain. Iya. Kalau kita kan ngegampangin ya orang-orang kita. Tenaga, upaya, kerja keras. Lo tinggal nunggu hasilnya, cuma lo nggak ngelihat kita di lapangan kayak gimana. Anak-anak kita bukan robot loh. Iya. Tapi kita kalau ngelihat masa pro kayak gini. Nah kalau buat editing juga tergantung kebutuhan skrip ya. Kalau skripnya kayak gitu, untuk ngedit tuh dibikin dulu. Misalnya untuk teaser dibikin dulu benang merahnya apa. Inti dari video itu. Iya. Nanti habis itu dikembangkan. Editing itu banyak slot-slotnya. Cutting gambar, cutting, terus sound effect, visual effect, grafik. Terus kalau misalkan lo gambarnya mentah atau pakai raw, itu kan ada color grading. Nah kalau benang merahnya udah dapet, baru ditambahin semuanya itu. Nah itu prosesnya juga lumayan. Panjang cuy. Pelan-pelan. Nggak instan ya. Iya. Dan butuh teliti ya. Iya. Lu kalau nggak teliti ya gambar lu berantakan, jelek, goreng. Lu bikin setup studio kayak gini bikin sendiri kah apa gimana? Apa lu ngumpulin duit lu dengan budget sekian gua harus punya studio sendiri? Iya, karena gua freelancer ya. Gua gak mau kan gua harus punya barang sendiri gitu. Lu punya alat sendiri. Iya, suatu saat ya rencananya sih gua mau kerja itu di rumah aja. Iya. Maunya dari awal kerja di rumah gitu, apa di rumah. Kerja di rumah proyeknya besar. Nggak apa-apa dong. Ya nggak apa-apa.
Ini sebenarnya karena lo udah puas dengan panas-panasan matahari. ini iya, maksudnya ini properti dari keluarga, bokap. Iya. Apa sih, buku-buku ini kan memang bacaannya dia. Iya. Karena dia udah sulit buat naik ke atas lagi, makanya gue manfaatin. Bukunya gue bersihin, gue rapin pakai plastik kayak gini nih. Iya. Nggak gampang, karena udah berapa bertahun-tahun kan nggak dibersihin gitu. Iya. Makanya gue bersihin, gue rapihin, gue bikin apa? Lo kemas lah ya, jadi bagus ya. Iya. Kayak gitu. Akhirnya ya udah hidup lagi. Terus alat-alat ini yang untuk menjadi bahan lo edit ini udah cukup nggak sih untuk project editing yang lo dapet? Untuk apanya dulu nih? Misalnya lo dapet job dari luar nih, lo punya alat segini. Alat ini udah cukup belum sih buat editing project yang lo dapet? Sementara ini masih cukup. Masih cukup. Masih cukup. Maksudnya masih cukup mumpuni lah. Lumayan. Ya pelan-pelan lah, walaupun nggak keren di luar sana. Iya, yang penting kan hasil akhir, dan segi speknya cukup lumayan. Iya. Lumayan standar. Mas bisa lah gitu ya. Iya, masih bisa lah, lumayan. Daripada nggak ada kan, ya dimanfaatin semuanya. Dari semua ini aja masih ada yang kurang-kurang nih. Masih ada yang kurang-kurang. Apa aja tuh, coba kasih tahu mereka yang masih kurang. Pertama monitor. Monitor aja kurang nih. Gue mesti pakai monitor editing yang lebih besar mungkin. Besar sih enggak ya, sama ukurannya. Tapi lebih ke editing, karena untuk gradingnya itu kan harus ada spek khusus. Iya, bukan spek khusus. Iya, spek khususnya sama. Spek khususnya ketika lu ngasih warna kuning, outputnya pun harus sama kuning, karena kan monitor itu beda-beda. IPS-nya, RGB-nya. Setiap monitor butuh kalibrasi. Gitu. Dari semua obrolan yang kita tadi udah obrolkan, lu pernah nggak sih punya include lu dengan seseorang gitu, misalnya lu punya panutan lah, siapa gitu, gue pengen kayak dia nih, gue terinspirasi dari dia. Panutan gue sih sutradara sih sebenarnya. Siapakah, yang orang luar negeri kah, tokoh-tokoh lah ya. Yang menurut lu ini gue banget nih? Andy Warhol. Andy Warhol ya. Andy Warhol, iya. Pop art. Andy Warhol pertama dia untuk yang warna pop gitu kan. Iya. Kedua kalau untuk sutradara itu sih sutradara dari Cina, itu sutradara 80-an lah. Wong Kar-wai. Karena dia basic di awalnya itu fotografi. Iya, Fotografi jadi ke editing video. Bukan dong, dia jadi sutradara. Mau jadi sutradara. Oke, kasih apa? Quotes motivasi. Bagi untuk yang pemula seperti gue, ketika mengerjakan suatu karya, bagaimana keluh kesahnya, gimana jangan sampai menyerah. Penting sesuai kebutuhan lu aja sih. Kalau misalkan lu harus jadi ayam ya jadi ayam. Kalau lu jadi kodok ya jadi kodok. Gitu. Ya, pokoknya itu lah. Jangan loncat-loncat, jadi kalau lu udah jadi kodok jangan loncat jadi burung. Iya. Jangan jadi badak juga. Iya. Kalau jadi buaya gimana? Jangan. Kenapa emang? Tidak baik. Jangan. Oke, terima kasih. Mungkin Brolsi akhir tahun ini gue akhirin dengan cerita gue dengan Mas Heru. Selanjutnya gue bakal lanjut ke awal tahun mungkin ya. Kita rayakan tahun baru dulu untuk 2021. Jangan lupa nantikan video gue Rewind Playback 2021, nanti gue uploading ke YouTube. Terima kasih untuk 1 tahunnya 2021.
Guys. Dah. Siap.